Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pendidik dimanapun Anda berada, calon mahasiswa, guru, orang tua yang senantiasa peduli dan memperhatikan generasi mendatang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penilaian yang dilakukan di sekolah dasar. Dan penilaian ini itu sangat berguna bagi seorang guru, di antaranya satu itu bisa digunakan untuk apa namanya, menentukan putusan seorang guru, katakanlah misalnya itu pembelajarannya kurang tepat, itu bisa dilihat dari hasil penilaiannya. Misalnya hasil penilaiannya di bawah rata-rata, nah maka guru perlu mengevaluasi yang tentunya itu didasarkan pada hasil penilaian. Sehingga nantinya kelas akan dikembangkan dengan cara seperti apa, ada perbaikan di mana, itu didasarkan pada hasil penilaiannya. Kemudian juga dari hasil penilaian, nantinya kita dapat memperlakukan siswa setelah hasil penilaiannya didapatkan, maka kelas ini masuk ke kategori yang seperti apa? Rendah, sedang, atau tinggi, kemudian masuk ke kelas yang membutuhkan bantuan, yaitu di remedial atau di pengayaan. Nah, itu merupakan di antara fungsi dari pengayaan. Juga bisa digunakan sebagai diagnosa. Mana nih anak yang kira-kira kurang, mana nih anak yang kira-kira tidak bagus dalam bidang tertentu, itu juga bisa digunakan untuk diagnosa hal tersebut. Oke, langsung saja di sini sudah hadir bersama saya Ibu Novi Indah Widanarti yang sebagai praktisi, sebagai seorang guru yang tentunya beliau merupakan salah satu editor dan reviewer pembuat soal. Di samping juga membuat soal di kelasnya sendiri untuk ulangan, untuk ujian tengah semester, atau ujian akhir. Itu juga beliau sebagai reviewer dan editor soal juga. Gitu. Lalu deh, Bu Novi, betul? Ya, Oke, Pak. langsung saja diskusi mengenai penilaian yang akan dijelaskan oleh Bu Novi Indah. Kita mulai, kita menuju ke pembahasannya. Monggo, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Bu Novi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sukma Wijayanto. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Indah Widanati. Saya adalah seorang guru di salah satu SD negeri di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi, yaitu bagaimana cara penulisan soal. Sebelumnya saya akan menampilkan PowerPoint. Apakah sudah bisa dilihat, Bapak? Baik. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan tes untuk penilaian, yaitu instrumen tes. Nah, pada dasarnya
Tes itu akan berarti apabila tes tersebut terdiri dari butir-butir soal yang menguji tujuan penting dan mewakili ranah pengetahuan, yaitu kognitif, kemampuan afektif, dan keterampilan atau psikomotorik secara representatif. Oleh karenanya, dalam perencanaan pengujian, yaitu memegang peranan yang sangat penting. Tanpa perencanaan yang jelas, dan tesnya itu dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tes tersebut akan menjadi sia-sia, bahkan mungkin akan mengganggu proses dari pencapaian tujuan. Nah, dalam hal ini, bentuk-bentuk instrumen tes itu ada dua. Okay? Yang pertama yaitu tes objektif, dan yang kedua yaitu tes esai. Dari tes objektif sendiri, ada soal benar salah, ada menjodohkan, dan juga ada pilihan ganda. Dalam pelaksanaannya di sekolah dasar, biasanya yang menggunakan tes benar salah dan menjodohkan itu untuk kelas rendah, yaitu kelas 1 dan 2. Tetapi alangkah baiknya jika dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu bisa menggunakan tes benar salah, bisa menjodohkan, dan juga pilihan ganda. Untuk yang kedua yaitu tes esai, ada pertanyaan uraian terbuka dan uraian tertutup. Jadi untuk pertanyaan uraian terbuka ini membutuhkan pemikiran dari siswa sehingga jawabannya itu sangat luas. Kalau untuk pertanyaan uraian tertutup, yaitu menggiring siswa untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya itu sudah jelas. Misalkan untuk tes matematika yang jawabannya angka 100, berarti itu uraian tertutup. Kemudian yaitu ada jawaban singkat, dan yang ketiga tes isian. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah penyusunan soal? Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi. Ada tes formatif, itu biasanya untuk ulangan harian, bisa setiap tema, kemudian bisa setiap KD. Nah, kalau tes sumatif itu biasanya pada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kemudian tes itu bisa ditujukan untuk lisan, individu kelompok, ataupun ujian praktek. Langkah yang kedua yaitu menentukan kompetensi yang akan diujikan dengan tujuan evaluasi. Nah, kompetensi ini bisa diambil dari kompetensi dasar yang ada pada silabus. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan materi esensial dan hasil belajar atau indikatornya. Nah, jadi dalam KD kita ketika belajar kompetensi dasar maka akan ada materi yang diajarkan kepada siswa. Nah, di situ ditentukan materi apa, materi penting apa yang akan diujikan atau dibuat menjadi soal. Kemudian yang keempat, yaitu menentukan jumlah butir soal yang akan diujikan. Nah, menentukan jumlah butir soal itu juga bisa ditentukan oleh waktu. Tidak mungkin untuk siswa sekolah dasar, misalnya dalam waktu 60 menit itu 70 soal. Nah, itu juga harus disesuaikan jumlah butir soal dengan waktu yang akan digunakan peserta didik atau siswa dalam mengerjakan soal. Nah, langkah yang kelima yaitu menentukan proporsi butir soal atau jumlah butir soal. Nah, misalnya dalam langkah kelima ini, biasanya kalau untuk soal itu ada soal pilihan ganda, kemudian ada soal esainya, dalam esai ada isian singkat dan uraian. Jadi menentukan proporsinya. Misalnya untuk pilihan ganda ditentukan 10 soal. Kemudian soal isian singkat atau jawaban singkat tadi 10 soal, kemudian untuk uraian esai yang terbuka 5 soal. Nah, itu jadi ditentukan dulu proporsinya. Langkah yang keenam,
menentukan penyebaran butir soal. Itu bisa diurutkan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor yang terakhir. Nah, langkah yang ketujuh yaitu merumuskan indikator soal secara tepat sesuai dengan soal. Nah, biasanya itu PG itu maksudnya pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, uraian, tes lisan, tes tertulis, ataupun tes perbuatan atau keterampilan. Nah, ini langkah yang ke-8 yaitu menentukan format kisi-kisi soal. Nah, ini yang sering sekali Bapak Ibu guru jarang untuk melaksanakan, untuk membuat, tapi ini penting ya untuk dibuat dan harus diketahui oleh adik-adik mahasiswa. Jadi untuk penilaian kisi-kisi atau kisi-kisi penilaian ulangan harian, di sini saya contohkan yaitu di tema 7, jumlah soal ada 20, bentuknya pilihan ganda. Contoh nggih, untuk langkah yang pertama yaitu kita tuliskan dulu muatan pembelajaran apa di sini. Karena di kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kan yang digunakan tematik kurikulum ke-13. Jadi ada satuan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, bisa matematika, IPA, IPS, SBDP. Nah, di sini saya contohkan muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, nggih. Kemudian kompetensi dasarnya yang digunakan yaitu 3.3 menganalisis teks pidato yang didengar dan dibaca. Nah, di sini materinya mohon maaf terlewati. Jadi di sini bisa dimasukkan materinya yaitu tentang teks pidato atau kemudian unsur-unsur pidato. Nah, di sini indikator sama dengan penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu yang pertama menyebutkan pembaca dan pendengar pidato. Nah, setelah membuat indikator atau menuliskan indikator, di sini ada 3.1, 3.2, 3.3. Kemudian yang penting ini kita membuat indikator soal. Indikator yang di depan dan indikator soal itu berbeda, nggih. Kalau indikator soal itu yang membantu para guru untuk menjabarkan menjadi soal. Misalnya di sini, disajikan teks pidato, peserta didik dapat menyebutkan pembicara dalam pidato. Kemudian yang kedua, disajikan teks pidato, peserta didik dapat menyebutkan pendengar dalam pidato. Kemudian di sini bentuk soalnya ada pilihan ganda. Nah, nomor soalnya 1, 2. Bisa nggih dari sini, dari indikator soal yang pertama ini bisa lebih dari 2 soal itu bisa. Kemudian bentuk soal di indikator soal yang pertama tadi disajikan teks pidato, peserta didik dapat menyebutkan pembicara dalam pidato. Di sini bisa digunakan dengan 2 jenis bentuk soal. Misalnya yang pertama pilihan ganda, nomor soalnya 1, kemudian jawaban singkat atau isian singkat, nanti nomor 11 itu bisa. Jadi di indikator soal itu tidak hanya bisa bentuk soal 1, bisa lebih dari 1. Ini teman-teman untuk pembuatan kisi-kisi penilaian harian yang harus dituliskan yaitu, saya ulangi, muatan pelajaran, kemudian kompetensi dasar, materi, indikator, indikator soal, bentuk soal, dan yang terakhir yaitu nomor soal. Nah, bagaimana atau apa saja kriteria instrumen soal penilaian itu? Nah, dalam pembuatan soal, kita harus menggunakan bahasa yang tepat, tidak sensitif, dan dapat diterima oleh segala pihak. Jadi tidak ada unsur saranya, menyinggung unsur sara, seperti itu. Yang kedua, kemudian harus hindari pertanyaan atau pernyataan yang memiliki dualisme atau respon bias. Yang ketiga, hindari pertanyaan atau pernyataan yang mengarahkan jawaban. Nah, ini
kriteria ini jadi untuk melatih siswa untuk berpikir kritis. Ketika siswa membaca soal itu tidak langsung ketemu jawabannya. Jadi ini termasuk langkah dalam pembuatan soal HOTS, nggih. Soal HOTS itu tidak harus soal yang susah, tetapi soal yang membutuhkan langkah atau pemikiran yang bertahap, yaitu pemikirannya tidak hanya satu kali, jadi bisa 2 kali atau 3 kali. Kemudian yang keempat, hindari pertanyaan atau pernyataan yang mengarahkan kepada munculnya perpecahan atau konflik. Nah, itu sama dengan yang kedua tadi, nggih, hampir sama. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, usahakan panjang kalimat tidak lebih dari 20 kata atau satu baris. Oke. Untuk yang terakhir tadi, tetapi pada saat ini kan berkembang yaitu yang namanya literasi. Nah, di literasi ini soal yang dibutuhkan itu panjang-panjang sehingga bisa nggih dalam suatu soal itu lebih dari 20 kata dan dan soal tadi membantu untuk membantu siswa dalam memecahkan atau mencari jawaban. Nah, di sini saya beri contoh beberapa soal yang kurang tepat. Ini yang pertama, berikut ini yang merupakan contoh bentuk partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI adalah titik-titik. A. Menjauhi teman yang nakal. B. Menaati tata tertib sekolah. C. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan. D. Membantu teman agar dipuji guru. Nah, soal tersebut itu kurang tepat karena tidak ada pengecoh atau distraksi dari jawabannya. Ketika membaca soal, nah, dan melihat option atau jawabannya, siswa akan langsung menemukan, oh ini jelas jawabannya yaitu B. Karena 1 jawaban positif dan 3 jawaban negatif. Sehingga tidak ada proses anak itu untuk berpikir kritis. Kemudian dalam penulisan soal itu juga harus diurutkan dari jawaban. Ini kalimat yang terpendek atau mulai dari kalimat yang terpendek atau mulai dari kalimat yang terpanjang. Berarti kalau seperti ini kan dimulai dari misal di sini option pertama A, ini menjauhi teman yang nakal, kemudian B, menaati tata tertib sekolah, baru C, membantu teman agar dipuji guru, kemudian D, bekerja sama dalam mengerjakan ulangan. Jadi ketika kita membuat soal itu juga harus melihat estetisnya, keindahannya, supaya siswa juga memudahkan dalam membaca atau memudahkan dalam siswa memahami soal. Kemudian, nah ini untuk soal yang matematika, nggih. Nah, di sini saya mencampurkan dengan agar anak-anak itu tahu tentang makanan tradisional. Oke, di sini saya menuliskan ada makanan tradisional getuk. Ya, getuk trio itu yang terkenal di Magelang, nggih. Untuk geplak itu bisa di Bantul, geblek itu di wilayah Kulon Progo. Nah, dari sini siswa juga bisa mengerti, oh ternyata ada makanan-makanan tradisional. Nah, dari sini kita masukkan ke soal matematika, yaitu tentang FPB. Nah, dari soal tersebut kurang tepat karena apa? Nah, pilihan jawaban dari soal tersebut tidak berurut. Berurut itu maksudnya dari yang paling kecil, dari bilangan yang paling kecil sampai bilangan yang terbesar. Atau bisa dimulai bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Dari sini, misal kita mulai dari bilangan yang terbesar, nggih. Di sini A, option A 21, berarti seharusnya yang B itu 18. Kemudian yang C 14, baru yang D 12. Atau bisa dibalik. Option A itu 12, B 14, C 18, dan D-nya 21.
Nah, kemudian ketika menjawab soal atau menghitung, kadang siswa itu kurang teliti. Nah, option-option yang ada di pilihan ganda ini harus juga berfungsi. Jadi ketika siswa menjawab salah, juga akan ketemu jawabannya pada pilihan pilihan ganda ini. Misalnya siswa menghitung 90 di sini dibagi 90 dibagi 10, misal ya untuk nomor lain itu bisa 10 bisa 9. Nah, ketika siswa yang kurang teliti bisa 90 dibagi 10 itu bisa 9 untuk yang siswa yang tepat misalnya, terus nanti ada 90 dikurangi 10 sama dengan 80 untuk siswa yang tidak bisa pembagian. Nah, jadi di dalam option jawaban itu ada jawaban yang ketika siswa itu menghitungnya salah, di option jawaban itu juga ada. Jadi di sini semuanya berfungsi, tidak hanya sekedar menuliskan, misal di sini jawabannya 18, terus di sini 19, 20, 21. Kita urut. Tapi ternyata itu salah. Ketika menjawab salah, siswa tidak ada jawabannya. Nah, oke, saya beri tambahan. Nah, di sini ketika nanti saudara misalnya ada yang terjun atau nanti bekerja di wilayah lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, itu ada beberapa yang namanya pengembangan soal yang berbasis literasi. Di sini literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, pada saat ini juga dikembangkan untuk soal yang berbasis literasi baca, literasi numerasi, dan literasi sains. Literasi baca itu berhubungan dengan soal-soal yang berbasis bahasa Indonesia, sedangkan literasi numerasi itu untuk matematika, dan literasi sains itu yang berhubungannya dengan soal yang berbasis IPA. Mungkin sekian Bapak Sukma yang dapat saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan, nanti kurangnya atau lebihnya semoga bisa diterima dan juga menambah informasi bagi teman-teman semua. Mungkin ada yang dapat kita diskusikan dari Oke, terima hal yang saya kasih. sampaikan tadi. Kita sambung di sesi diskusi ya. Nanti kita review, kemudian kita refleksikan, kemudian kita tanya jawab dari yang sudah disampaikan, dipaparkan itu ya. Dari sudut pandang saya mungkin sebagai uh, akademisi. Ya, mohon maaf Pak, suaranya kurang keras ya. Oke, sudah dengar Bu? Masih kurang keras. Cek, cek, cek. Oke, kita stop dulu Bu.